Kupas, kulik isu Kapuas. Pihak orang tua korban itu menyampaikan laporan. Ya paling tidak ini kan bukan soal menang kalah, tapi kan soal argumentasi hukum. Mestinya kan memang pihak pengelola lah yang berinisiatif membawa korban ini atau segera lapor ke polisian, ya. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, beberapa hari terakhir memang ada permasalahan yang kemudian menjadi perhatian kita, khususnya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya. Bahkan masalah hukum yang diawali dengan jatuhnya seorang pengunjung fitness di Kejim Pontianak ini kemudian menjadi viral dan menjadi masalah karena yang bersangkutan kemudian meninggal dunia, dan 39 hari setelahnya polisi menetapkan pengelola Kejim ini sebagai tersangka pada pasal kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Sudah bersama saya Pak Ruher Mansa. Nah, Pak Ruher, mungkin Pak Ruher bisa ceritakan sedikit selaku kuasa hukum dari Fahira ini, dari keluarga pihak korban, apa sih yang kemudian menjadi permasalahan kemudian sehingga pihak keluarga korban ini menganggap ini ada masalah dan harus diselesaikan di jalur hukum. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ruher, silakan. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, mohon izin kami menyampaikan bahwa kami menerima kuasa hukum ini ada bertiga. Ada senior kami, rekan Sumardi Ebnor dan Pak Uspalino. Baik, ini bermula dari pihak orang tua korban, ya. Di dalam persoalan ini pada saat proses penyelidikan atau apa, di mana beliau ada tekanan psikologis, ya, karena merasa kehilangan buah hatinya atau anak kesayangannya, ya, yang secara tiba-tiba, yang dengan cara yang tragis gitu, ya. Nah, ini dalam menghadapi persoalan hukum ini tentu dalam suasana yang gamang, ya. Nah, ini bukan peristiwa biasa, karena kalau peristiwa ini adalah peristiwa yang ada unsur pidananya, maka disebutlah ini peristiwa hukum, dan di dalamnya ada timbul peristiwa pidana, ya. Nah, apa peristiwa pidana di sini? Karena ada suatu perbuatan, ya, ada pihak yang mesti harus bertanggung jawab, ya, suatu rangkaian perbuatan sehingga perbuatan tersebut melawan hukum, ya, atau bertentangan dengan hukum, sehingga diancam oleh suatu sanksi, ya, dalam hal ini tentu sanksi pidana. Nah, tentu apakah ini dilaporkan atau tidak, kan begitu. Nah, kalau ini delik umum sebenarnya ya bisa saja tanpa laporan dari pihak korban, ya, itu bisa saja pihak kepolisian atau penyidik untuk memproses, ya. Ada namanya temuan dan laporan kepolisian. Nah, namun dalam hal ini karena ini sangat penting, makanya pihak orang tua korban itu menyampaikan laporan telah terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut. Proses hukumnya itu terutama tidak ada pihak pengelola, ya, waktu itu yang menyampaikan bela sungkawa. Yang kedua, mereka adanya terintimidasi mungkin dari bahasa luar, ya, tetangga atau apa, ya, atau kerabatnya, itu bahwa ya tentu di situ ada suatu kekuatan lah begitu, ya, sehingga meragukan beliau untuk melakukan upaya proses. Maka untuk itu kami dihubungi, ya, oleh yang bersangkutan melalui keluarganya untuk melakukan pendampingan atau nasihat hukum, ya,
Sehingga kami diberikan kuasa, kami bertiga diberikan kuasa tepatnya tanggal 28 Juni 2024 yang lalu. Nah, itulah kronologisnya. Kami diminta, kebetulan yang bersangkutan juga menghadapi undangan atau panggilan ya sebagai saksi ya yang untuk kedua kalinya di pihak kepolisian menghadap penyidik, maka sekaliguslah kami pada saat itu juga turut untuk mendampingi pihak korban, demikian. Pak Ruher, tentu sebagai seorang pengacara ketika akan mengambil kuasa suatu kasus ini ada pertimbangan. Nah, saya pengen tahu bahwa apa kemudian pertimbangan Pak Ruher dan kawan-kawan sehingga merasa ini harus kita ambil. Ya paling tidak ini kan bukan soal menang kalah, tapi kan soal argumentasi hukum. Nah, apa yang membuat Pak Ruher dan kawan-kawan yakin bahwa ini memang harus diambil? Ya, pertama seorang advokat ya disebutkan di dalam undang-undang advokat itu, advokat itu juga seorang penegak hukum. Nah, di sini maka kami juga berpikiran bahwa ini adalah dalam rangka penegakan hukumnya, law enforcement. Artinya ada keseimbangan di situ, ada balancing antara penerapan hukumnya untuk kepastian dan keadilan, ya, untuk keadilan hukum. Nah, maka untuk itu kami memandang perlu karena pihak keluarga korban ini ya memang membutuhkan untuk pendampingan, untuk diberikan advice hukum. Nah, ini perlu kami garis bawahi, kami mendapatkan ini, kami berikan namanya bantuan hukum cuma-cuma. Cuma-cuma. Berarti tidak dibayar, Pak ya? Pro bono ini. Pro bono, nah, ya. Jadi kami tidak menerima bayaran dari pihak keluarga dalam proses hukum terkait dengan terjadinya peristiwa pidana ini. Demikianlah pertimbangan kami ya bertiga, sehingga untuk kami melakukan pendampingan dan penasihat hukum ya dalam menghadapi, di mana beliau orang tua korban itu sebagai pelapor sekaligus juga nanti memberikan keterangannya sebagai saksi ya, saksi pelapor ya, pelapor, dan dimintai keterangannya, dan tentu tentu berhadapan nantinya kan dengan pihak pengelola ya, pihak pengelola. Apa kita nggak tahu ya, tapi ya kami pada saat ini artinya membawa ini tetap diproses sebagaimana apa adanya ya, sesuai dengan prosedur yang ada, dan kami telah berkoordinasi sebelumnya memang sama pihak penyidik ya untuk mendapatkan juga sejauh mana ya perkara ini diproses, dan alhamdulillah ya pada tanggal 27 Juli kemarin ya, kalau tidak keliru, bahwa sudah ditetapkan yang bertanggung jawab secara pidana ya. Jadi ada pihak yang bertanggung jawab, siapanya sudah diketemukan oleh pihak penyidik melalui serangkaian penyidikan, melalui serangkaian menguraikan ya unsur-unsur kelalaiannya di situ ya, sehingga dihubungkan dengan alat bukti, maka pihak penyidik menetapkan seseorang yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Seperti itu. Apa yang menjadi fakta hukum, Pak, menurut Pak Ruher sehingga polisi akhirnya menetapkan ini sebagai tersangka? Kalau dipertimbangkan dari pengakuan saksi dari keluarga, kemudian pemeriksaan saksi, dan mungkin informasi yang didapat oleh keluarga yang disampaikan ke kuasa hukum. Ya, faktanya waktu itu yang pada kami melakukan wawancara ya dengan pihak orang tua korban, dengan termasuk keluarga yang lain. Di situ ada adik korban langsung ya, kan turut hadir di situ bersama korban
pada saat kegiatan olahraganya tersebut itu didampingi adiknya. Iya. Ya, mendapatkan fakta dari uraian atau keterangan ya dari pihak adik korban itu, ya di situ alat treadmill itu, Iya. ya itu membelakangi jendela. Yang kedua memang jaraknya itu hanya 60 cm. Yang selanjutnya itu pada saat kejadian itu memang pihak korban ini memang biasalah karena memang sering olahraga di situ ya. Ini ya sudah sekian kalinya untuk olahraga di situ. Nah, rupanya memang di situ terbuka jendela, ya jendela terbuka sehingga ketika dalam melakukan kegiatan treadmill tersebut, ya ada hilang keseimbangan lah ya, sehingga tumbang ke belakang sehingga terkena kakinya itu di bawah jendela itu, ya. Dengan pihak penyidik, ya kami juga itu rupanya alhamdulillah waktu itu pihak penyidik juga berpikiran demikian. Sama. Ya, pihak penyidik ya telah duluan memang pihak penyidiknya sudah dari dalam penyelidikan ditemukanlah suatu peristiwa pidananya ya. Nah, setelah terjadi penyelidikan itu ada suatu peristiwa pidananya, maka ditingkatkan oleh penyidik ke penyidikan. Dan memang pasal yang dikenakan oleh pihak penyidik itu 359 KUHP dan ini memang sesuai dengan yang kami pikirkan juga. Demikian. Sebelum ke arah sana Pak Ruher, bahwa di video CCTV itu kan sangat viral. Kemudian ada yang sempat membuka jendela. Ini juga kan disampaikan penyidik pada ini kita lihat di sini, ini dari tempat ini ada video yang kemudian ada seseorang yang membuka jendela. Ini kalau pengakuan dari pihak keluarga korban apa Pak ke pihak kuasa hukum? Ya, korban tidak mengetahui ya. Artinya dalam hal ini kan korban memang sudah meninggal dunia nih. Ini adalah adik korban yang sebagai saksi. Karena itu ya memang mereka tidak menyadari bahwa kalaupun tahu gitu, itu kan dianggap biasa gitu sepertinya di situ ya. Tidak menyadari atau tidak mengetahui persisnya ya siapa yang membuka jendela ini. Ya setelahnya mereka dapat video-video itu kan itu sudah masih spekulasi sifatnya. Nah, yang pasti secara fakta hukumnya setelah kami ada namanya kegiatan kami koordinasi dengan pihak penyidik ya, ini diuraikan oleh pihak penyidik ini itu adalah suatu hal perbuatan seseorang ini yang membuka jendela itu jauh hari sebelumnya. Jauh hari sebelumnya, berarti bukan di hari itu berarti ya? Sama di hari di hari itu, yang sama. Di hari yang sama, tapi rentang jamnya itu sangat jauh. Ya. Nah, memang kami berpikiran itu sempat berpikiran apakah ini ada unsur sengaja gitu ya. Ada unsur perbuatan kesengajaan ya. Nah, kalau kesengajaan berarti ini kematian yang dikehendaki. Nah, kalau kematian yang tidak dikehendaki ya itulah yang sifatnya lalai kan begitu. Nah, ini ini setelah kami lakukan koordinasi dan melihat kejelasan fakta yang ada, dan ini memang jamnya sangat jauh ya, ada sekitar 1 jam lebih atau apa. Nah, disinilah letak kelalaian dari pihak pengelola kan begitu. Justru itu kemudian dijadikan penyidik sebagai dasar karena kelalaian untuk menutup kembali atau? Iya, ya dari fakta yang ada, ini tim kami sempat berkunjung ke sana nih. Salah satu Pak rekan advokat yang lain ya sempat berkunjung ke sana, memang melihat situasinya
waktu itu sudah tidak ada ini lagi ya, sudah diperbaiki, sudah direnov malah. Sudah direnov. Sudah direnov. Nah, namun masih kelihatan itu memang tanda-tandanya ya waktu itu jaraknya memang dekat ya, dari lantai 3 itu ya lumayan tinggi ya. Nah, dari sini ya kami menilai ya ini memang wajar, ini suatu kelalaian ya, kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Sudah tahu ya, artinya kan ini sehari-hari kan memang harus ada standar keamanan harusnya kan, harus ada standar keamanan dan keselamatan. Nah, ini mestinya standar keselamatan yang kalau memang sungguh-sungguh pengelola untuk memperhatikan pengunjungnya berolahraga secara aman dan safe gitu ya. Nah, ketika lihat ada jendelanya terbuka ya mestinya tolong ditutup gitu. Nah, faktanya kami itu dapatkan kesaksian itu memang terbuka. Sudah terbuka begitu. Kalaupun mau dikunci gitu ya, itu tidak terkunci juga. Karena kuncinya rusak. Oh, gitu. Nah, kuncinya rusak. Nah, inilah bentuk kelalaian juga. Artinya di sini kehati-hatiannya tidak ada. Belum ke sana kita ada juga nih yang penetapan tersangkanya. Kalau pihak keluarga ataupun pihak kuasa hukum, kemarin saya sudah baca bahwa kuasa hukum mengapresiasi kinerja polisi untuk menetapkan pengelola menjadi tersangka. Dari sudut pandang Bang Ruher, jangan hanya mengapresiasi. Kemudian adakah liniernya antara fakta hukum, pasal yang tersangkakan? Karena kemarin juga kalau saya tidak salah kita sempat berdiskusi di grup. Ini ada yang mempertanyakan, oh ini sebenarnya belum memenuhi unsur. Tanggapan Pak Ruher gimana? Ya, kami selain apresiasi ya, tentu memang kami berharap memang ini langsung cepat prosesnya ya, sehingga ke tahap 2-nya ya, seperti itu. Dan memang kami ada berpikiran untuk menyertakan dalam bentuk ganti ruginya ya. Nah, karena itu sebagaimana dalam kerangka hukum pidana atau dalam proses beracara itu dapat juga disertain permohonan ganti ruginya pada proses pidana. Nah, namun cukuplah memang pasal 359 untuk diterapkan itu sudah kami pikir sudah memadai ya. Karena apa? Memang hasil kajian kami ya, terlepas dari ada yang mengatakan bahwa berpendapat gitu ya, bahwa terburu-buru katanya. Ya, kami meyakini pihak kepolisian sudah sangat profesional ya, karena rangkaian penyelidikan dan penyidikan itu mulai dari kejadian dilaporkan ya, diproses, kami sudah menghitung itu sekitar 39 hari ya, atau 40 hari. Ini pihak kepolisian sudah kelar pemeriksaannya dan berkesimpulan menentukan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya. Perbuatannya apa di situ? Lalai. Ya, lalainya ini mengakibatkan orang lain meninggal, ya. Nah, lalainya apa di situ? Dari segi aspek standar keselamatan itu tidak memenuhi standar keselamatan, ya. Kami mendapatkan fakta di lapangan itu beberapa pengelola game itu justru memang SOP itu menghadap ke jendela kan begitu. Kalau menurut Pak Ruher ada kegampangan tidak kepolisian ketika menetapkan ini tersangka? Kami menilai dari 39 hari prosesnya. Ya, kami menilai ya baik ya. Baik. Artinya 25 kemarin, 25 Juli. Ya itu kami hitung ya ada sekitar 39 hari ya. Nah itu jadi ini cukup baik ya, artinya polisi bekerja secara
maraton, cepat, profesional. Tadi ada tuntutan juga untuk kemudian menggugat secara materi. Apa, Bang? Ya, ini selain untuk ini kan apa, pihak dari pengelola ini ya, pengelola di sini sekaligus ownernya ya, pemiliknya ini pada kejadian tersebut itu tidak berempati, ya, empatinya tidak ada. Udah di lokasi situ, ini keluarga korban sendiri yang mengangkat anaknya begitu ya. Orang tua korban sendiri nih dibantu. Waktu jatuh berarti? Waktu mau pertolongan. Iya. Ya, setelah jatuh. Setelah jatuh? Kan mau pertolongan itu nggak ada kan dari pihak pengelola. Mestinya kan memang pihak pengelola lah yang berinisiatif, mengambil inisiatif untuk membawa korban ini atau segera lapor ke polisian ya, untuk membawa korban ini ke rumah sakit atau melakukan suatu tindakan ya. Nah, tapi faktanya itu kan tidak ada. Dari rangkaian keterangan yang kami dapatkan itu tidak ada. Nah, yang selanjutnya santunan pun tidak ada. Sebagai bentuk uang duka atau bela sungkawa gitu ya? Biaya pemakaman atau ya tali asih untuk pihak keluarga, ambulan ya, proses biaya-biaya di rumah sakit itu nggak ada dari pihak pengelola atau owner ya. Apakah karena merasa angkuh tadi ya? Kita nggak tahu nih. Dalam hatinya ini ya. Jadi ya kami sayangkan seperti itu. Maka kami sebagai kuasa hukum tadi ya memberikan nasihat hukum. Selain adanya kepastian hukum, juga untuk mendapatkan keadilan. Ya, keadilan penegakan hukumnya itu adil untuk diterapkan kepada nantinya ya di muka persidangan, ditetapkan majelis hakim ya suatu hukuman, maka dari sisi itu pidananya, pemidanaannya ya mudah-mudahan ini mendapatkan suatu keadilan. Berapa gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum? Ini kan kalau pidana kan tuntutannya itu kan langsung jaksa nanti. Jaksa. Namun kami untuk mendapatkan keadilan bagi pihak keluarga korban, ya bisa saja nanti kami untuk mendampingi pada gugatan perdatanya. Digugat perdatanya? Gugatan perdatanya. Seperti itu untuk memohon kepada majelis ya dari pihak pengadilan nanti ada untuk memeriksa ya untuk minta keadilan ya agar gugatan perdatanya ini dapat diterima dan diputuskan. Berarti gugatan perdata ini setelah pidananya diselesaikan atau sama-sama diajukan? Kami masih mengkaji ya. Secara ini, namun secara kerangka hukumnya itu boleh sama-sama. Boleh bersamaan. Ya, sebenarnya juga itu boleh pada saat proses pidana ini itu bisa juga dimohonkan gitu ya untuk diproses berbarengan. Nah, namun kami cukuplah ini sudah penyidik bekerja dengan baik untuk sudah menetapkan pasal pidananya tersebut, sudah ada tersangkanya. Nanti bisa saja kami nanti paralel ya, atau setelah ingkrah gitu ya, kami baru ke perdatanya begitu. Nah itu masih dalam kajian kami sebagai penasihat hukumnya. Oke. Baik pendengar dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kita pada podcast hari ini. Sampai jumpa. Kupas
Kulik isu Kapuas.